Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Dalam beberapa pekan terakhir, sorotan dunia kembali tertuju pada jalur Gaza. Serangkaian operasi militer, pernyataan resmi yang saling bertolak belakang, serta gencatan senjata yang kian rapuh memunculkan satu pertanyaan penting. Apakah ini benar-benar sekadar operasi terbatas atau justru bagian dari pola konflik yang lebih dalam dan terencana? Di satu sisi, serangan disebut sebagai langkah pencegahan keamanan. Di sisi lain, dampaknya dirasakan langsung oleh warga sipil dan jalur kemanusiaan. Ketika dua klaim defensif saling berhadapan, publik seringkali hanya melihat permukaannya saja. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Karena setelah ini, kita akan melihat bagaimana satu insiden kecil bisa menggerakkan dinamika militer, politik, dan kemanusiaan secara bersamaan. Pada 31 Januari 2026, rentetan serangan udara kembali menghantam sejumlah titik di jalur Gaza. Pemberitaan internasional hari itu mencatat ledakan terjadi di wilayah Gaza City hingga Khan Yunis, dengan laporan korban dari otoritas kesehatan setempat. Dari sisi Israel, operasi ini dijelaskan sebagai bagian dari respons keamanan terhadap insiden di sekitar garis demarkasi. Militer Israel menyebut adanya tembakan yang diarahkan ke pasukan mereka di area perbatasan, sehingga memicu keputusan untuk melancarkan serangan balasan yang diklaim terukur. Dalam pernyataan resminya, Israel Defense Forces menyebut sasaran yang diserang sebagai depo senjata dan fasilitas produksi amunisi. Menurut penjelasan tersebut, lokasi yang dihantam berfungsi menopang kemampuan tempur kelompok bersenjata di Gaza. Bahasa yang digunakan menekankan pencegahan dengan tujuan mengurangi potensi serangan di masa depan tanpa memperluas konflik secara terbuka. Klaim ini diperkuat dengan penekanan bahwa operasi dilakukan dalam konteks gencatan senjata yang dianggap telah dilanggar. 4 hari berselang, pada 4 Februari 2026, ketegangan meningkat lagi. Laporan media menyebut seorang tentara Israel mengalami luka akibat tembakan di dekat perbatasan Gaza. Tidak lama setelah insiden tersebut, serangan udara kembali terjadi. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada target militer yang diklaim Israel, tetapi juga pada dampak langsung terhadap situasi kemanusiaan. Perlintasan Rafah dilaporkan mengalami gangguan, sementara sejumlah pasien dari Gaza menghadapi penundaan untuk mendapatkan perawatan di luar wilayah tersebut. Pada rentang 6 hingga 7 Februari 2026, narasi keamanan Israel menjadi semakin rinci. Media Israel mengutip sumber militer yang menjelaskan bahwa pasukan mereka menerima tembakan dari area dekat garis penarikan, lalu merespons dengan menghantam bangunan yang disebut menyimpan persenjataan. Dalam setiap pernyataan, kata kunci yang terus muncul adalah presisi dan keterbatasan. Operasi digambarkan bukan sebagai awal eskalasi, melainkan sebagai langkah korektif untuk menjaga stabilitas yang dianggap terancam oleh insiden lokal. Namun, gambaran di lapangan menunjukkan bahwa setiap serangan membawa efek berlapis. Pada 10 Februari 2026, laporan lain kembali mencatat serangan Israel di wilayah Rafah. Kali ini, operasi tersebut dikaitkan langsung dengan tembakan yang diarahkan ke pasukan Israel sehari sebelumnya. Meski militer Israel kembali menegaskan sifat responsif dan terbatas dari aksinya, dampak terhadap warga sipil tidak terelakkan, mengingat kepadatan penduduk dan keterbatasan ruang di Gaza. Rangkaian peristiwa dari akhir Januari hingga awal Februari ini membentuk pola yang konsisten. Setiap insiden keamanan di sekitar perbatasan segera diikuti operasi militer yang dibingkai sebagai respons defensif. Di sisi lain, setiap operasi tersebut berlangsung di tengah gencatan senjata yang rapuh,
sehingga garis antara pencegahan dan eskalasi menjadi semakin tipis. Dalam konteks ini, Gaza kembali menjadi panggung di mana keputusan militer diambil dalam hitungan jam, sementara dampaknya terasa jauh lebih lama di kehidupan sehari-hari penduduknya. Pada 31 Januari 2026, respons dari pihak Gaza muncul hampir bersamaan dengan laporan serangan. Dalam pernyataan publiknya, Hamas menolak narasi Israel yang menyebut operasi tersebut sebagai reaksi atas pelanggaran gencatan senjata. Mereka menyebut serangan itu sebagai tindakan agresi sepihak yang memperlebah komitmen penghentian tembak-menembak. Bagi Hamas, alasan keamanan yang dikemukakan Israel dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola tekanan militer berkelanjutan. Nada penolakan itu menguat pada 4 Februari 2026 ketika serangan lanjutan kembali terjadi. Di hari yang sama, laporan kemanusiaan menyoroti hambatan perlintasan Rafah dan penundaan evakuasi medis. Dalam kondisi Gaza yang padat, setiap serangan ke lokasi yang diklaim sebagai fasilitas militer membawa konsekuensi luas. Bangunan yang disasar sering berada di kawasan permukiman, sehingga getaran ledakan, puing, dan kepanikan tidak dapat dibatasi hanya pada satu titik. Bagi warga sipil, perbedaan antara target militer dan lingkungan sekitar kerap sulit dirasakan di lapangan. Pada rentang 6 hingga 7 Februari 2026, pernyataan Hamas menekankan bahwa serangan terhadap depo senjata yang diklaim Israel tetap berdampak pada kehidupan sipil. Mereka menyebut infrastruktur di Gaza saling bertumpuk, sehingga fasilitas apapun yang dihantam berpotensi mengganggu layanan dasar. Di titik ini, perdebatan tidak lagi sekadar soal siapa yang menembak lebih dulu, melainkan tentang konsekuensi struktural dari setiap operasi militer di wilayah yang ruang geraknya sangat terbatas. Memasuki 9 dan 10 Februari 2026, isu kemanusiaan semakin menonjol. Laporan menyebut klaim keterlambatan dan perlakuan yang dianggap tidak adil di perlintasan Rafah, bersamaan dengan meningkatnya ketegangan keamanan. Dalam konteks ini, setiap serangan udara membawa efek domino. Jalur bantuan menjadi sensitif, keputusan administratif menjadi lebih ketat, dan warga Gaza menghadapi ketidakpastian berlapis. Bagi mediator internasional, situasi ini mempersempit ruang untuk mendorong langkah politik atau kemanusiaan yang stabil. Benturan narasi antara Israel dan Hamas terus berjalan paralel. Israel menekankan hak membela diri dan pencegahan ancaman masa depan. Hamas menekankan kerusakan gencatan senjata dan dampak sipil yang meluas. Kedua pihak menggunakan bahasa defensif, namun dengan rujukan yang berbeda. Israel berbicara tentang ancaman langsung terhadap pasukannya, sementara Hamas berbicara tentang realitas hidup di bawah tekanan militer yang terus berulang. Di tengah pertukaran klaim ini, warga sipil Gaza berada pada posisi paling rentan. Setiap pernyataan resmi diikuti perubahan nyata di lapangan, mulai dari listrik yang terputus, pergerakan yang dibatasi hingga layanan kesehatan yang tersendat. Ketika gencatan senjata menjadi semakin rapuh, perbedaan sudut pandang antara keamanan dan kemanusiaan kian sulit dijembatani. Dinamika inilah yang membuat setiap insiden kecil memiliki dampak politik dan sosial yang jauh lebih besar dari ukurannya. Pada 4 Februari 2026, laporan diplomatik mulai menyoroti dampak politik dari rangkaian serangan yang terjadi sejak akhir Januari. Sejumlah sumber menyebut dorongan internasional untuk menata ulang proses pasca konflik di Gaza menghadapi hambatan serius. Salah satu faktor yang menonjol adalah meningkatnya kekhawatiran donor terhadap stabilitas jangka pendek. Setiap insiden keamanan, meski berskala terbatas, dinilai sebagai sinyal bahwa situasi di lapangan belum cukup kondusif untuk langkah rekonstruksi besar. Dalam periode ini, konsep operasi militer terbatas menjadi bagian dari kalkulasi strategis yang lebih luas. Dari perspektif Israel, langkah tersebut berfungsi sebagai alat pencegahan. Dengan merespons cepat setiap insiden di perbatasan, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa setiap ancaman akan langsung ditindak. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan tanpa memicu perang terbuka. Namun, dalam praktiknya, frekuensi operasi justru menjadi indikator ketegangan yang dibaca oleh aktor internasional. Pada 10 Februari 2026,
laporan media menekankan bahwa serangan balasan Israel terjadi di tengah upaya mediasi yang masih berjalan. Jalur diplomasi dan jalur militer bergerak bersamaan, tetapi tidak selalu selaras. Ketika satu pihak berusaha menjaga tekanan keamanan, pihak lain berusaha menjaga ruang dialog tetap terbuka. Dalam kondisi seperti ini, setiap ledakan memiliki resonansi politik yang melampaui lokasi sasaran. Isu pelucutan senjata kelompok bersenjata di Gaza juga kembali mengemuka pada awal Februari. Beberapa sumber menyebut tuntutan tersebut sebagai prasyarat bagi kemajuan politik dan bantuan internasional. Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa setiap serangan memperkuat sikap defensif pihak yang disasar. Akibatnya, langkah yang dimaksudkan untuk melemahkan kapasitas militer justru dapat memperkeras posisi politik, baik di dalam Gaza maupun di tingkat regional. Di saat yang sama, garis penarikan pasukan dan zona penyangga mulai dipandang sebagai batas de facto yang berpotensi mengkeras. Laporan media Israel membahas resiko bahwa garis sementara ini berubah menjadi perbatasan jangka panjang jika tidak ada kemajuan politik. Dalam konteks tersebut, operasi terbatas tidak lagi sekedar respons insidental, melainkan alat untuk menjaga konfigurasi keamanan yang sedang terbentuk. Setiap insiden kecil menjadi bagian dari proses penegasan garis dan aturan tidak tertulis di sekitarnya. Bagi mediator internasional, dinamika ini menciptakan dilema berlapis. Di satu sisi, stabilitas relatif diperlukan untuk mendorong bantuan dan rekonstruksi. Di sisi lain, operasi militer yang berulang, meski dibingkai sebagai terbatas, mengikis kepercayaan terhadap keberlanjutan gencatan senjata. Indikator yang diperhatikan bukan hanya jumlah korban, tetapi juga pola kejadian dan kecepatannya. Sepanjang akhir Januari hingga pertengahan Februari 2026, gambaran geopolitik Gaza menunjukkan persilangan kepentingan yang rumit. Keamanan, kemanusiaan, dan diplomasi saling bertaut dalam ritme yang cepat. Setiap keputusan militer membawa implikasi politik, dan setiap kebuntuan politik meningkatkan sensitivitas keamanan. Dalam lanskap seperti ini, operasi terbatas menjadi bagian dari bahasa kekuasaan yang dipahami semua pihak, meski dampaknya dirasakan paling nyata oleh mereka yang hidup di tengah wilayah konflik. Rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang akhir Januari hingga pertengahan Februari 2026 memperlihatkan bagaimana konflik di jalur Gaza bergerak dalam pola yang berulang, namun selalu membawa dampak baru. Operasi militer yang disebut terbatas, klaim keamanan yang saling bertabrakan, serta tekanan kemanusiaan yang terus membayangi, membentuk realitas geopolitik yang kompleks dan rapuh. Di balik pernyataan resmi dan kalkulasi strategis, terdapat dinamika lapangan yang mempengaruhi arah diplomasi, bantuan internasional, dan kehidupan warga sipil sehari-hari. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.